Kembali lagi di YouTube channel aku, Rafika Nurhapsari. Di video aku kali ini, aku pengen menemani teman-teman belajar gitu ya, khususnya di materi ini. Mata pelajaran biologi kelas 10 SMA, bab pertama semester 1 ya, tentang ruang lingkup biologi. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, salam kenal ya, perkenalkan nama aku Rafika Nurhapsari, tapi teman-teman bisa panggil aku Kak Vika aja. Insya Allah nanti Kak Vika akan menemani teman-teman semua belajar biologi, oke? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cabang-cabang keilmuan biologi. Dalam biologi ini memiliki cabang ilmu pengetahuan, cabang-cabang keilmuan dari ilmu biologi ini. Apa saja? Sebenarnya banyak gitu ya. Tapi mungkin kita akan bahas beberapa di sini. Seperti botani. Ya, botani itu apa? Cabang ilmu biologi yang mempelajari atau objek yang dikajinya itu tumbuhan gitu ya. Zoologi, objek yang dikaji atau yang dipelajari itu hewan. Mikrobiologi berarti mempelajari mikroorganisme atau jasad renik. Terus ada taksonomi, yang dipelajari itu pengelompokan makhluk hidup. Kemudian ada morfologi, objek yang dikaji, bentuk atau struktur eksternal tubuh makhluk hidup, jadi luarnya ya. Nah, kalau anatomi ini kebalikannya, bentuk atau struktur internal tubuh makhluk hidup. Banyak ya, ada histologi, fisiologi, genetika, kemudian biologi sel, embriologi, imunologi, parasitologi, paleontologi, ekologi, polinologi, bakteriologi, antropologi, patologi, virologi, entomologi, dan neurologi. Nah, ini sebenarnya hanya beberapa aja nih yang Kak Vika sebutkan, yang Kak Vika tulis. Sebenarnya banyak lagi ya. Tuh. Oke, ini penjelasan sedikit mengenai cabang-cabang keilmuan biologi. Di ilmu biologi gitu ya, kajiannya kita akan mempelajari ini loh gitu ya. Terbagi menjadi ini loh, sesuai dengan fungsi atau peranannya gitu ya dari masing-masing cabang keilmuan biologi. Kalau kita mau mempelajari tentang bakteri, ya fokusnya mungkin ke bakteriologi gitu ya. Jadi kalau ilmu biologi itu masih luas gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kan pasti banyak gitu ya, ada hewan, ada tumbuhan, bakteri gitu ya. Nah, itu bisa dikaji lagi kalau mau lebih fokus, ya mempelajari cabang ilmu biologi yaitu bakteriologi, kalau mau membahas bakteri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke struktur organisasi kehidupan. Seperti pada gambarnya nih, mungkin sudah terlihat ya tulisannya. Yang pertama kita memulai, jadi struktur organisasi kehidupan itu dimulai dari molekul. Jadi struktur organisasi kehidupan nih yang pertama itu kita mulai dari molekul ya. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi kajian mengenai berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin. Jadi kenapa kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu ya? Kita butuh protein, karbohidrat, lemak, vitamin ya karena biomolekul tersebut yang akan menunjang kehidupan suatu organisme gitu ya, yang akan mempertahankan, yang akan menunjang kehidupan suatu organisme gitu. Jadi tubuh kita itu butuh protein, karbohidrat untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tingkat sel. Nah, ada objek dan persoalan biologi pada tingkat sel ini dipelajari dalam ilmu sitologi ya, cabang ilmu biologi sel atau sitologi. Kajian biologi pada tingkat sel meliputi antara lain morfologi dan jenis-jenis sel. Jadi sel hewan, sel tumbuhan itu ternyata berbeda gitu ya, punya ciri-ciri masing-masing gitu ya. Kemudian selain morfologi dan jenis-jenis sel, juga mengkaji berbagai macam organel penyusun sel. Misalnya ada apa aja? Ada inti sel, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma,
Kemudian ada ribosom, ada membran sel, dan lain-lain ya, masih banyak. Kemudian fungsinya dari organel tersebut, fungsi berbagai macam sel, metabolisme yang terjadi di dalam selnya, apalagi transportasi zat ke dalam dan keluar sel itu juga akan dipelajari ya, di cabang ilmu biologi, sitologi atau biologi sel. Terus apalagi biasanya? Cara sel bereproduksi, pembelahan sel atau membelah diri, itu juga akan dibahas. Kemudian struktur organisasi kehidupan yang ketiga adalah jaringan. Setelah sel, kemudian kumpulan-kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan dibahas ya gitu. Ada ilmu cabang ilmu biologinya sendiri yang membahas tentang jaringan yang disebut histologi. Cabang biologi yang mempelajari jaringan. Nah, kajian biologi pada tingkat jaringan meliputi berbagai macam jaringan, misalnya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong gitu ya. Terus fungsinya berbagai macam dari jaringan-jaringan tersebut, komponen-komponennya, penyusun jaringan, pembentukan dan perkembangan jaringannya, kemudian kelainan pada jaringannya. Nah, itu semua bisa dibahas dalam histologi ya, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian setelah terbentuk jaringan, kumpulan-kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Nah, cabang biologi yang mempelajari organ disebut organologi. Kajian biologi pada tingkat organ meliputi asal-usul dan perkembangan organ. Berbagai jenis organ, misalnya apa nih yang ada di tubuh kita? Banyak ya, telinga, mata, jantung, lambung, ginjal, tangan, kaki, hidung, dan lain-lain ya. Paru-paru, nah itu semua bagian dari organ. Kemudian mempelajari fungsi dari berbagai macam organ tersebut. Jadi semua organ yang ada di tubuh kita ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri ya. Kemudian mempelajari komponen penyusun organ, kelainan yang terjadi pada organ, nah, semua itu akan dipelajari pada organologi. Kemudian, dari berbagai organ akan membentuk sistem organ. Misalkan, peredaran darah, reproduksi, sistem transportasi, sistem pernafasan gitu ya. Sistem pernafasan kan terdiri dari organ apa aja? Ada hidung, ya, paru-paru. Nah, pokoknya gabungan-gabungan dari organ-organ atau sistem pencernaan dari mulut, kemudian ada lambung, ada usus, dan lain-lainnya. Itu kan bagian dari gabungan dari beberapa organ yang membentuk sistem organ. Jadi di dalam kajian biologi pada tingkat sistem organ ini, tadi ya meliputi berbagai macam sistem yang sudah kita sebutkan, kemudian mempelajari juga fungsinya berbagai macam sistem organ tersebut dalam mendukung kehidupan. Kemudian penyusunan sistemnya, kemudian cara kerja sistemnya, serta kelainan-kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem organ tersebut. Nanti akan dipelajari di biologi ini. Selanjutnya, ada tingkat individu. Ya, tingkat individu ini ya gampang ya, misalkan contohnya apa? Ya kayak seekor harimau, seekor orang hutan, seekor burung, sebatang padi. Nah, ini merupakan individu ya. Objek kajian biologi pada tingkat individu meliputi jenis-jenis organisme, kemudian kedudukannya secara taksonomis, cara memperoleh makanannya, cara bereproduksi, cara bergerak, cara mempertahankan diri, dan cara beradaptasi terhadap lingkungannya. Itu nanti akan dibahas juga ya, yang berkaitan dengan tingkat individu. Selanjutnya ada populasi. Nah, populasi merupakan satu atau lebih individu, suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Misalnya gini, ada sebatang pohon beringin di ekosistem hutan. Ada sekumpulan tanaman padi di ekosistem sawah. Nah, itu populasi gitu ya. Objek kajian biologi pada tingkat populasi ini meliputi perkembangan populasi, angka atau jumlah kelahiran, angka atau jumlah kematian, perpindahan atau migrasi, serta kompetisi ya,
atau persaingan antar anggota populasi dalam memperebutkan pasangan, makanan, atau tempatnya. Jadi itu beberapa kajian yang dibahas pada tingkat populasi. Selanjutnya, setelah tingkat populasi ada tingkat komunitas, yaitu kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama, ya, misalnya komunitas padang rumput yang terjadi atas populasi rumput gitu ya. Ada populasi belalang, populasi kupu-kupu. Jadi misalnya ada komunitas padang rumput yang berada pada waktu dan tempat yang sama, yang terdiri atas populasi rumput, populasi belalang, populasi kupu-kupu, populasi cacing tanah, populasi alang-alang, dan sebagainya. Jadi di dalam komunitas itu, komunitas padang rumput terdiri dari beberapa populasi. Selanjutnya ada tingkat ekosistem, ya. Interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Jadi seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa mempelajari makhluk hidup ini interaksi antar makhluk hidupnya ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, lingkungan abiotiknya. Misalnya seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Nah, sawah, sungai, danau, kemudian ladang, kebun, kolam merupakan contoh dari suatu ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik yang berupa makhluk hidup, serta komponen abiotik yang berupa benda mati atau faktor-faktor lingkungan. Nah, di dalam ekosistem ini terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Kajian biologi pada tingkat ekosistem ini meliputi berbagai jenis ekosistem, jadi akan mempelajari jenis-jenis ekosistem gitu ya. Komponen abiotik dan biotik penyusun ekosistemnya, fungsi masing-masing komponen dalam ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, aliran energi, rantai makanan, serta jaring-jaring makanan. Itu kan nanti dibahas di tingkat ekosistem. Yang terakhir, tingkat bioma, ya. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas akan membentuk bioma gitu ya. Contoh beberapa bioma besar yang ada di bumi dari khatulistiwa sampai ke kutub. Misalnya ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Ciri khas dari bioma adalah dipengaruhi oleh iklim tertentu. Objek kajian biologi pada tingkat bioma meliputi berbagai macam bioma yang ada di dunia, serta ciri-ciri iklim yang berpengaruh. Misalnya, curah hujannya, kelembapan, suhu, dan angin. Selanjutnya apa? Oh, ini ya. Ini tadi penjelasan yang tingkatan organisme tadi ya, tingkat molekul. Jadi setiap inti sel makhluk hidup memiliki molekul organik yang berperan mengendalikan struktur dan fungsi setiap sel. Ini molekul ya, di dalam tubuh kita nih ada nih molekul air ya, H2O, DNA, ini contoh molekul DNA, RNA yang ada di tubuh kita juga. Selanjutnya tingkat sel, nah ini ya, perbedaan dari bentuknya, ini sel tumbuhan, ini sel bakteri, ini sel hewan. Sel bakteri ya dia lebih sederhana ya, organel-organelnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan sel tumbuhan maupun sel hewan. Kalau pada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, ini sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Makanya bentuknya lebih teratur ya. Sedangkan kalau sel hewan tidak ada dinding selnya. Unit kehidupan yang terkecil, unit struktural dan fungsional yang terkecil dalam kehidupan. Unit pertumbuhan dan perkembangan yang terkecil dalam kehidupan, unit hereditas dan regenerasi yang terkecil dalam kehidupan. Jadi ini bisa dibilang merupakan peranan juga ya, peranan dari sel ya. Dia struktural dan fungsional, dia juga merupakan unit pertumbuhan dan perkembangan, dia juga berperan pada hereditas dan regenerasi gitu ya.
Selanjutnya tingkat jaringan. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ jantung, paru-paru. Nah, ini semua tersusun dari jaringan-jaringan gitu ya. Jadi, lapisan pertama atau lapisan kedua, lapisan ketiga, ini semua tersusun dari jaringan. Kemudian tingkat sistem organ. Nah, ini tadi ya, kumpulan-kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Misalkan ini ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, ini akan membentuk sistem rangkaian ya, satu sistem yang disebut sistem pencernaan. Kemudian tingkat individu. Nah, ini ya, seekor kucing, satu pohon, nah itu individu ya. Organisme tunggal atau satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dan terbatas gitu ya. Kalau punah ya udah gitu ya. Ini populasi tadi ya sekumpulan kuda atau bunga matahari atau gajah gitu ya. Kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada tingkat komunitas, interaksi antara populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Jadi di dalam komunitas ini nih, misalkan ya ada zebra, ada jerapah, ada singa. Itu kan perkumpulan dari beberapa populasi ya. Kemudian ekosistem. Nah, ekosistem ini interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Nah, di sini nih ada abiotiknya ya, ini sinar matahari. Ada udara, ada CO2, ada O2, H2 gitu ya. Ada batu, ada tanah, ada air. Nah, ini termasuk ke dalam lingkungan abiotik, tidak hidup ya. Abiotik itu tidak hidup. Kemudian tingkat bioma. Nah, ini contohnya bioma ya. Kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas. Nah, oke, alhamdulillah kita selesai di bab ini. Pembahasan tentang ruang lingkup biologi ya. Jadi kakak harap teman-teman semua setelah mempelajari ruang lingkup biologi ini dapat menambah rasa kecintaan kita terhadap lingkungan, terhadap alam ya, pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, lestarikan, kita rawat gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video hari ini, video kakak bab ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan bab berikutnya ya. Tetap semangat belajar. Kalau masih ada yang ingin ditanya atau yang belum paham, bisa di chat di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak jawab ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.